Salam. Salam. Dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan ridhonya juala sehingga kita masih bisa bersama-sama pada pagi hari ini dalam rangka seminar hasil dari mahasiswa kita atas nama Sunarti NIM 1642045012 kelas konversi dengan judul skripsi strategi peningkatan partisipasi anggota Majelis Taklim Istabikul Khairat mengikuti kegiatan kegiatan keagamaan di Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Dan tak lupa saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengirimkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke muka bumi ini sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melimpahkan pimpinan ujian ini ke salah satu pembimbing, saya perlu sampaikan dulu pada saudari Sunarti bahwa ujian ini akan mengikuti 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu presentasi hasil penelitian dari Sunarti. Nah, itu tidak lebih dari 15 menit. Kemudian tanya jawab. Tahap selanjutnya adalah tanya jawab, saran dan masukan dari tim penguji. Tolong dicatat dengan baik ya untuk kesempurnaan dari skripsi saudari. Kemudian yang ketiga adalah keputusan dari tim penguji. Apakah Anda dinyatakan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya tanpa perbaikan atau harus memperbaiki dulu baru bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, atau opsi ketiga saudari Sunarti dinyatakan tidak lulus dalam ujian ini. Itu ya, itu tergantung dari bagaimana saudari Sunarti mampu mempertahankan tulisannya, skripsinya, dan juga dari tampilan tulisan yang Anda sudah berikan, draft skripsi yang Anda sudah berikan kepada tim penguji. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka acara seminar proposal pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya pimpinan ujian akan dipandu oleh pembimbing 1 Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Bahri Ghafar MSI. Untuk itu disilakan dengan hormat. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan jurusan, Dewan Penguji, Pembimbing, dan Saudara Sunarti yang saya hormati. Tadi saya sampaikan oleh pimpinan jurusan bahwa ujian ini akan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Ya. Tahapan pertama pemaparan yang waktunya sudah sampai tadi kurang lebih 15 menit. Kemudian yang agak panjang itu adalah tanya jawab, termasuk biasanya kalau JNAS itu banyak saran-saran. Tadi saya sampaikan Pak pimpinan jurusan bahwa terkait dengan itu Ibu Saudara Sunarti harus banyak mencatat. Tetapi ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, silakan saja diklarifikasi ya, dijawab pada saat itu. Lalu sesudah itu akan kita jeda sebentar untuk menyatakan seperti apa nanti hasil dari proses ujian hasil pada hari ini. Baik, saya kira untuk menghargai waktu, saya silakan Saudara Sunarti untuk mempresentasikan hasil penelitiannya kurang lebih 15 menit. Silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilazzi wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nama ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul meski di tengah pandemik ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini izinkan saya atas nama Sunarti, mahasiswa PLS Konversi, mempresentasikan
hasil skripsi saya yang berjudul Strategi Peningkatan Partisipasi Anggota Majelis Taklim Pastabikul Khairat mengikuti kegiatan keagamaan di Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Yang pertama berada pada pendahuluan yang berlatar belakang studi yang dilakukan melalui para penelitian dengan menggunakan observasi diketahui bahwa di Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa masih banyak masyarakat atau para remaja sekarang yang tidak serius dalam mengikuti pengajian di majelis taklim karena mereka lebih suka meluangkan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat seperti berkumpul di warung, mengadu ayam, bermain judi, dan narkoba. Maka kesenjangan itulah yang harus diluruskan agar tercipta generasi yang islami dengan menciptakan majelis taklim di lingkungan Kelurahan Tete Batu tersebut. Pada fokus masalah pada hari ini saya ambil yaitu bagaimana strategi pengelola dalam mengaktifkan anggota majelis taklim. Yang kedua, bagaimana bentuk partisipasi anggota majelis taklim. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat partisipasi anggota majelis taklim. Tujuan penelitiannya yaitu pertama untuk mengetahui strategi pengelola dalam mengaktifkan anggota majelis taklim. Kedua, mengetahui bentuk partisipasi anggota majelis taklim. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi anggota majelis taklim tersebut. Kemudian manfaat hasil penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Kemudian di bab selanjutnya, bab kedua, tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Yang pertama itu partisipasi masyarakat. Yang kedua, strategi pengelola majelis taklim. Yang ketiga, majelis taklim itu sendiri. Kemudian kerangka konseptual. Di sini partisipasi anggota majelis taklim itu melalui strategi peningkatannya itu dari perumusan strategi, kedua penerapan strategi, yang ketiga penilaian strategi. Selanjutnya partisipasi anggota majelis taklim itu dalam bentuk berupa sumbangan finansial, yang kedua kekuatan fisik, ketiga moral, keempat material. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu berupa internal dan eksternal. Kemudian di bab selanjutnya, bab ketiga yaitu metode penelitian. Di sini saya melakukan penelitian berupa pertama pendekatan jenis penelitian, kemudian fokus penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Kemudian di bab selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Strategi Pengelola dan Pengaktifan Anggota Majelis Taklim Pastabikul Khairat di Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa tersebut, yaitu pertama melalui perumusan strategi, di mana melalui pengenalan sasaran, pekajian tujuan, dan efektivitas efisiensi. Kemudian penerapan strategi, melakukan sosialisasi tidak hanya mengurus akan tetapi dengan tokoh masyarakat maupun masyarakat setempat. Kemudian ketiga, penilaian strategi itu dilakukan dengan cara melakukan rapat evaluasi untuk mendengarkan dan menerima laporan dari masing-masing penanggung jawab program yang dilaksanakan di setiap bulan. Selanjutnya bentuk partisipasi anggota majelis taklim, yaitu berupa sumbangan finansial, sumbangan kekuatan fisik, sumbangan material, dan sumbangan moral berupa dukungan, saran, anjuran, nasihat dari petuah atau amanat.
Kemudian faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi anggota Majelis Taklim Fasdikul Khairat di Kelurahan Teteh Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, itu berupa dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Kemudian di bab selanjutnya, bab 5, kesimpulan. Pertama, itu beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi anggota Majelis Taklim adalah perumusan strategi berupa penggalan sasaran, pengkajian tujuan, aktivitas dan efisiensi, penerapan strategi dan penilaian strategi. Kedua, bentuk partisipasi yang dilakukan dalam penilaian ini yaitu berupa sumbangan personal, berupa santunan, sumbangan fisik, berupa pertemuan rutin dan aktif mengikuti kegiatan pelatihan vokasional. Sumbangan material diantaranya memberikan sumbangan atau bahan material bangunan untuk memperbaiki fasilitas umum terutama di masjid. Sumbangan moral yaitu diskusi keluarga dan pemecahannya. Kemudian ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemahaman keagamaan anggota Majelis Taklim Fasdikul Khairat ini ada dua, yaitu intern dan ekstern. Adapun intern adalah fitrah mereka sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepada penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga menyadari dirinya masih kurang dalam ilmu agama. Sedangkan faktor ekstern adalah dikarenakan masyarakat di Kelurahan Teteh Batu adalah petani sehingga apabila musim panen, padi atau panen, banyak anggota jemaah yang tidak berangkat, tetapi hal tersebut tidak terjadi begitu lama. Dan demikian juga apabila ada tetangga yang sedekah di antara mereka, ada yang membantu sehingga tidak bisa mengikuti pengajian. Tetapi hal ini juga tidak berlangsung lama. Intinya, jemaah tidak mempunyai kendala yang cukup sulit dalam mengikuti kegiatan Majelis Fasdikul Khairat ini. Selanjutnya, saran saya pertama, bagi pengelola Majelis Taklim dan pemberi materi diharapkan dapat menambah referensi untuk lebih meningkatkan keimanan dan akidah. Tidak hanya masalah ibadah semata yang disampaikan kepada jemaahnya. Kedua, bagi anggota Majelis Taklim diharapkan jamaah tidak hanya menerima materi di tempat saja, akan tetapi juga mencari sumber pengetahuan agama di tempat lain atau media lain agar pemahaman keagamaannya lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian hasil yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon petunjuk dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Sunarti, ya Pak, ya sudah membacakan hasil penelitiannya. Sekarang siapkan pinsi atau pulpen. ya, Nanti catatnya di naskah skripsinya supaya mudah mudah diperbaiki nanti. Pada halaman berapa misalnya kalau ada penguji, coba dibuka halaman sekian, bla 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 bla, Anda sudah langsung tulis itu sehingga nanti pada saat selesai ujian itu enggak sulit untuk memperbaikinya karena sudah jelas berapa di situ Pak. Baik, saya kira Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang kita beri kesempatan untuk memberikan syarat menuju saudara Bapak Dr. M. Ali Latif Amri MPD selaku penguji 1. Silakan Pak Dr. Ali, Pak, silakan. Pak Ali di mana?
Pak Ali di mana? Kurang kedengaran suara Pak Ali. Pak Ali lagi ada masalah barangkali? Ya. Ali di mana Pak Ali? Sepertinya kurang bagus sinyalnya Prof. Ali. Kalau begitu sambil dia memperbaiki, halo Pak Ali. Oh ada, sudah muncul di layar. Silakan Pak Ali, silakan Pak, mampatkan waktu ini. Nggak kedengaran Pak Ali. Pak Ali ngomong tapi nggak kedengaran nih. Saya lihat mulutnya bergerak tapi nggak ada suara. Ya. Headsetnya ini kurang bagus. Halo Pak Ali, silakan Pak. Videonya oke, suaranya lagi yang bermasalah. Perubahan. Sudah mau Pak, kenapa? Oh gitu. Sepertinya perlu agak dekat dengan ini, dengan laptopnya Pak Ali. Ya. Agak dekat ke laptop Pak ya. Ya. Belum ada suara Pak Ali. Mutki Pak Ali, mutki. Mut ya? Iya. Oh ya, lagi mut Pak Ali. Coba di ada. Di unmute dulu ya. Ya. Dicoba Pak Ali dekat ini ke apa laptop. Kalau Bapak pakai laptop atau HP. Misalnya fokus penelitian atau halo, sambil menunggu barangkali kita silakan dulu penguji 2 Bapak Dr. Suwardi. Ya, oke. Pak Dr. Suwardi sudah dapat izin dari Pak Dr. Ali Latif pasang jempol tadi ketika saya katakan kita beri kesempatan untuk kepada penguji 2. Saya kira ada isyarat dari beliau setuju. Silakan Pak Suwardi, silakan Pak. Mana Pak Suwardi? Ya, kasih Prof. Ya, silakan. Dari Sunarti, sebelum supaya ini tidak tidak salah sasaran, sebelum saya beri masukan dan saran, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Itu majelis taklim satuan pendidikan non formal atau satuan pendidikan agama? Dan pendidikan non formal Pak. Hah? Bukan pendidikan non formal. Formal. Bukan pendidikan keagamaan.
pendidikan non formal namanya di bawah melalui keagamaan. Jadi dia hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tidak bergerak di bidang lain. Dia hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tidak bergerak dalam bidang yang lain. Seperti bidang sosial, bidang budaya, dan sebagainya. Di sini melewati majelis taklim ini ada beberapa, maksudnya ada beberapa yang bisa kita lalui dari majelis taklim ini. Misalnya itu kita melakukan kerajinan untuk peserta majelis taklim, Pak. Nah, berarti dia tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan. Iya, Pak. Namanya fungsinya majelis taklim apa? Setahu saya fungsi dakwah. Iya, Pak. Bagaimana kita menjelaskannya? Di sini melalui majelis taklim ini anggota majelis taklim tidak hanya dari kaum artinya dari orang tua, tapi bisa juga dari remaja. Nah, saya tahu itu, maksud saya. Majelis taklim ini harus jelas posisinya, dia satuan pendidikan non formal dalam bidang keagamaan atau bukan. Kalau Anda tadi mengatakan dia bergerak dalam bidang keagamaan, apakah ada bidang yang lain yang disasar oleh majelis taklim? Karena fungsinya majelis taklim adalah fungsi dakwah. Ayo. Ya, saya harus memperjelas ini karena ya bagi saya konsep ini harus tegas dan jelas di dalam bab 2, dan itu saya tidak temukan di bab 2. Mengapa saya bertanya itu? Karena di bab 2 harusnya Anda menegaskan yang mana yang sebenarnya disebut majelis taklim. Majelis taklim itu organisasi non formal atau satuan pendidikan non formal atau satuan pendidikan keagamaan yang bersifat non formal. Apapun yang Anda pilih di situ, fungsinya pasti berbeda. Ketika dia satuan pendidikan keagamaan, maka fungsinya adalah fungsi dakwah. Tapi ketika dia satuan pendidikan non formal yang bergerak dalam bidang keagamaan, maka fungsinya bisa fungsi dakwah, bisa juga fungsi pendidikan. Dan pergerakannya bukan hanya pergerakan dalam bidang keagamaan, tapi bisa bergerak dalam bidang sosial dan budaya. Anggotanya, iya, saya kira anggotanya sifatnya terbuka, siapapun, bahkan profesinya apapun, sukunya apapun, itu bisa bergabung di dalam itu. Tetapi ini yang harus tegas adalah sebenarnya majelis taklim itu fungsi pendidikannya di mana? Ya jangan sampai lebih menonjol fungsi dakwahnya. Artinya saya dari pertanyaan saya bisa menyimpulkan berdasarkan jawaban Sunarti bahwa memang di bab 2 ini tidak ada, meskipun saya tidak baca secara keseluruhan. Karena itu saya ingin menyarankan Anda menambahkan, karena ini penting, meskipun dalam penelitian kualitatif teori itu tidak perlu ekstensif, tapi menurut saya ini substansi. Karena duduknya konsep majelis taklim ini harus tegas di bab 2. Ya, karena itu saya ingin menyarankan Sunarti menambahkan uraian berkaitan dengan fungsi pendidikan majelis taklim, termasuk sifat keanggotaan dari majelis taklim. Bisa dipahami maksud saya, Sunarti? Ya, itu saran. Saya kira silakan dikonsultasikan nanti. Kemudian di halaman 4, coba Anda buka halaman 4. Di sana Anda menjelaskan bahwa banyak masyarakat atau remaja yang tidak serius mengikuti pengajian dan seterusnya. Tadi juga Anda sudah menjelaskan
karena itu Anda ingin melaksanakan penelitian ini. Ada pertanyaan saya berkaitan dengan itu. Mereka ini anggota majelis taklim atau bukan? Orang tuanya Pak masuk, orang tuanya masuk dan kita bukan anggota majelis taklim. Iya Pak. Bukan. Bukan Pak ya. Berarti bukan sakit yang Anda mau obati. Ya, karena yang mau Anda lihat strategi meningkatkan partisipasi anggota. Tetapi kontroversi yang Anda temukan yang bukan anggota. Ya, silakan dicermati lebih lanjut nanti. Yang pasti antara uraian ini dengan isinya ketika dia bukan anggota, ya, saya kira itu sesuatu yang harus segera diperbaiki. Oke ya? Nah, kemudian saran selanjutnya, saya sudah berhenti bertanya. Itu di paragraf kedua di halaman pertama, ya saya sesungguhnya berharap ini yang pindah ke paragraf pertama. Jadi ini paragraf kedua yang undang-undang ini harusnya yang di awal. Nanti setelah itu dilanjut ke yang lain-lain. Kemudian, kenapa tadi juga saya bertanya di awal? Karena kalau Anda baca ini penjelasan Anda di sini, keberadaan majelis taklim. Ini berdasarkan konsep yang halaman 1 itu. Ya, Anda melihat majelis taklim itu adalah organisasi yang bersifat non formal. Ya. Anda hanya menegaskan ini. Saya sesungguhnya berharap ini Anda menegaskannya. Kalau dalam undang-undang kan majelis taklim itu disebut sebagai salah satu satuan pendidikan non formal. Ya, jadi bukan hanya organisasinya yang bersifat non formal. Ini tadi yang saya sebut. Anda perlu secara tegas mendudukannya. Setahu saya, majelis taklim itu adalah satuan dalam tinjauan umum ya, satuan pendidikan keagamaan yang bersifat non formal. Tapi dalam pendidikan luar sekolah, majelis taklim itu adalah satuan pendidikan non formal. Sebab itu, kalau Anda memilih yang mana mau Anda gunakan, konsekuensinya adalah apapun yang Anda pilih di antara dua yang tadi, Anda harus bisa menjelaskan fungsi dakwah dan fungsi pendidikannya majelis taklim. Ya, supaya kita bisa melihat orientasi kaitannya dengan pendidikan non formal. Ya, jangan sampai lebih banyak uraiannya ke pendidikan keagamaan. Termasuk kalau fungsi pendidikannya bisa dijelaskan dengan baik, ya kita bisa melihat seperti apa sebenarnya majelis taklim itu kalau dikaitkan dengan penguatan moral, ya seperti yang Anda sebut sabung ayam dan seterusnya. Itu yang berkaitan dengan bab 1 dan bab 2 ya. Kemudian di bab 3 bab 3 berkaitan dengan istilah dalam fokus penelitian. Saya berharap istilah-istilah kunci yang ada di sana Sunarti definisikan secara operasional. Jadi tidak hanya menyebut bahwa yang dimaksud dengan mana yang tadi ini? Jadi tidak hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan strategi, yang dimaksud dengan bentuk, yang dimaksud dengan faktor pendukung dan penghambat ini. Tapi istilah-istilah yang ada di situ yang harusnya dijelaskan secara operasional supaya pembaca bisa memahami dengan lebih baik apa isinya. Kemudian yang kedua pada subjek penelitian. Saya kira yang namanya subjek penelitian benar tidaknya data yang dikumpulkan bergantung pada salah satunya benar tidaknya subjek penelitian yang dipilih. Anda sudah menentukan 6. Saya kira yang perlu dijelaskan di sini adalah kriteria. Mengapa 6 itu yang Anda pilih? Ini penting karena kriteria ini harus dilihat kesesuaiannya dengan topik utama penelitian. Kemudian pada teknik pengumpulan data, saya melihat teknik pengumpulan datanya masih menggunakan, uraiannya masih menggunakan bahasa proposal. Ini kan sudah dilakukan. Ya, saya berharap
teknik pengumpulan data diuraikan apa yang sudah dilakukan pada saat mengumpulkan data menggunakan teknik-teknik yang ada. Jadi sudah diceritakan, sudah dijelaskan secara lengkap apa isinya. Nah, sekarang ke bab 4. Saya tidak perlu satu persatu, saya hanya ingin kembalikan kepada saudari Sunarti yang meneliti, kemudian menulis, kemudian menyimpulkan. Kira-kira bobot yang lebih banyak di dalam skripsi ini, strategi atau bentuk partisipasi? Ya, dijawab ke saya secara ideal. Ya. Yang memang benar terjadi. Lebih banyak strategi atau lebih banyak bentuk partisipasi? Keduanya, Pak. Yang pertama, strateginya itu bagaimana bisa menambah anggota majelis taklim, dan yang kedua itu bagaimana kalau sudah menambah anggota majelis taklim bisa dapat memberikan masukan ataupun sumbangan yang dimaksud, Pak. Ya, maksud saya porsi yang lebih banyak yang mana? Apa? Ibarat sebuah makanan di dalam piring, ada nasi, ada ikan, lebih banyak yang mana, nasinya atau ikannya? Yang ini lebih banyak strateginya atau bentuknya? Strateginya, Pak. Hah? Strateginya, Pak. Strateginya. Ya, Bisa Pak. Anda buktikan ke saya. Instrumennya saja, strategi hanya 5 item. Bentuk hampir 20 item. Begitu juga uraiannya. Coba. Jadi strategi meningkatkan mutu sekolah. Bagaimana mungkin bisa lebih banyak strategi? Ya, silakan dicermati dengan baik karena menurut saya proposal ini skripsi ini lebih baiknya kalau judulnya strategi peningkatan dihilangkan. Karena kita tidak bisa serta-merta menemukan secara jelas strategi peningkatan. Karena yang lebih banyak dibahas adalah bentuk partisipasi. Ya. Bentuk partisipasi ini kan hanya pertanyaan pelengkap, bukan pertanyaan utama. Pertanyaan utama kan strategi peningkatan. Karena itu topiknya. Tetapi yang dibahas lebih banyak bentuk. Sehingga kalau saya, ya kita kembali ke ya di rumusan judul strategi peningkatan, kalau saya dihilangkan saja. Sehingga yang banyak dibahas adalah berkaitan dengan partisipasi majelis taklim, partisipasi anggota majelis taklim, meskipun di dalamnya ada strategi. Ya, tapi strategi itu bukan kajian utama, karena kalau di judul strategi peningkatan berarti itu yang kajian utama. Sementara uraiannya sesungguhnya bukan itu kajian utama, yang diuraikan Sunarti justru kajian utama adalah bentuk partisipasi anggota. Ya, saya kira begitu saja, Prof. Kalau dari saya hanya memberi pertimbangan, silakan Sunarti yang memikirkan yang terbaik. Saya kira begitu, Prof. Terima kasih, Pak. Mana Mi? Di mana Mi, Prof. Sam? Hilang. Hilang. Ada ji, Bu. Siapa tahu Pak Ali sudah bagus, Bu. Pak Ali belum masuk juga ya? Ada tadi? Enggak ada, Mi. Baik, pergi Mi. Cukup dari saya, Bu. Ya, sambil menunggu Pak Ali. Sunarti sudah dengar tadi ya Pak, masukannya. Ya, Bu. Ya, memang dari awal itu selalu agak bingung Sunarti sebenarnya maunya apa. Saya bilang teorimu tentang strategi peningkatan partisipasi itu yang
harus diperjelas di kajian pustaka sehingga masuk di kerangka pikir dan penjelasannya itu. Ya. Oke, saya kembalikan Prof. Selesai nih Pak Suwardi. Oh iya, bagus bisa lah dua. Ya, saya juga tadi lari kak pergi sholat. Nggak ada Ki Pak Ali. Oh, kalau begitu, Pak, ya, makasih Pak Dr. Suwardi sudah memberikan banyak masukan. Kemudian karena Pak Dr. Emil Latif Amri mungkin bermasalah penjaringan, kita beri kesempatan ke Pak Rudi, Pak. Pak Rudi, silakan Pak. Ya. Baik, sambil menunggu Pak Ali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sunarti, bisa didengar suara saya, Sunarti? Iya Pak, siap. Ya, mungkin juga saya akan mengulang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan sama Pak Suwardi. Pertanyaan ini untuk apa ya, mau lebih meyakinkan saya dari jawaban-jawabannya yang sudah sampaikan ke Pak Suwardi. Pertanyaannya pertama begini, mengapa harus meneliti strategi, apalagi strategi bentar. Organisasi yang pernah Strategi peningkatan partisipasi. Kata Pelajar Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan BKPRN. Coba dijawab, kenapa harus meneliti strategi peningkatan partisipasi? Di sini, kenapa saya harus meneliti? Video. Majelis Taklim, karena sudah banyak majelis taklim, kendalanya itu kendalanya kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti pengajian keagamaan, seperti itu Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya begini. Kenapa masyarakat harus aktif mengikuti pengajian keagamaan di majelis taklim? Seperti di daerah di Kelurahan TT Batu itu Pak, belum ada ibu-ibu masih lebih mementingkan itu pekerjaan di rumah dibanding ikut melakukan keagamaan. Ya. Masih kurangnya keinginan untuk lebih baik, dia artinya lebih banyak memilih ngegosip begitu dibanding ikut di masjid mengikuti ceramah agama, seperti itu Pak. Pertanyaan saya begini, kenapa ibu-ibu harus mengikuti ceramah agama di majelis taklim? Kan banyak ceramah agama bisa diikuti di tempat lain. Ibu-ibu memasak bisa mendengar ceramah agama di YouTube. Baik Pak, di sini selain untuk mempererat silaturahmi dan bertukar pikiran dengan yang lebih positif Pak. Bertukar pikiran yang lebih positif. Ya, nah Pak, itu yang harus Anda kemukakan lebih gamblang, lebih jelas dan lebih terang di latar belakang. Makanya tadi kan Pak Suwardi bertanya sama Sunarti, ini untuk keagamaan atau ada fungsi-fungsi lain? Untuk sehingga masyarakat harus terlibat aktif dalam kegiatan majelis taklim, karena ada banyak manfaat selain manfaat
di bidang keagamaan maupun manfaat kehidupan sosial yang bisa dibangun melalui kegiatan Pak, bisa majelis dengar, taklim. Pak? Tes saja dulu. Bisa kedengaran? Kedengaran nih Pak Ali? Iya, bagus. Oh, iya, iya. Saran nih Pak. Mantap sekali nih. Nah itu ya, Sunarti, Ya Pak. bisa dipahami ini? Ya Pak, insya Allah Pak. Nah itu. Sehingga di latar belakang harus benar-benar menunjukkan bahwa majelis taklim itu adalah salah satu organisasi atau satuan pendidikan non formal yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kehidupan pendidikan maupun kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga sangat penting untuk mengaktifkan masyarakat dalam kegiatan majelis taklim. Itu kan harus kajiannya harus lebih jelas di situ. Makanya saya bertanya, karena kalau hanya mengikuti ceramah agama, itu majelis taklim sudah ketinggalan nih. Banyak YouTube yang bisa didengar. Mau didengar siapa? Mau dengar Abdul Somad, dengar siapa lagi yang sudah meninggal juga masih bisa didengar seperti Senudin Syekh. Nah itu ya. Ya Pak. Nah itu kegiatan hanya untuk ceramah, tapi mungkin kegiatan pendidikan baca tulis Quran, karena majelis taklim juga kan diajari juga baca tulis Quran bagi mereka yang belum bisa baca tulis Quran yang sudah lanjut usia dan seterusnya. Itu yang harus Anda bisa kemukakan di latar belakang, sehingga kelihatan ada pendidikannya, ada bidang keagamaannya, ada bidang sosialnya. Ini sangat bagus sebenarnya. Itu ya, Sunarti. Oke. Kemudian saya juga ini perlu bertanya ke Sunarti, mengapa hanya ketua, sekretaris, dan bendahara saja yang jadi responden? Atau ada anggota lain yang jadi responden? Ada. Berapa informannya? 6. Melebihi Pak. Melebihi. Berapa yang kamu tulis di sini? Saya tidak tulis semua Pak. Tapi deskripsinya berapa kamu tulis informannya? Berapa orang? Ada beberapa. Jadi cuma ketua, bendahara sama pengurus anggota beberapa Pak. Kalau tidak salah ada 6 orang. Iya Pak. Ketua, bendahara, sekretaris. Dengan siapa lagi? Anggotanya Pak, tapi sedikit saya kasih masuk. Iya, siapa yang 3 orang selain ketua, bendahara, dan sekretaris? Ada bidang pendidikan, bidang keagamaan. Pengurusnya? Ya, Pak. Semua pengurus majelis taklim? Ya Pak. Oke. Yang Anda ingin lihat itu strategi yang apa? Strategi yang Anda mau teliti adalah strategi organisasi atau strategi pembelajaran? Strategi organisasi, Pak. Strategi organisasinya untuk meningkatkan, atau strategi pembelajaran agar orang yang ikut belajar itu termotivasi untuk belajar? Iya, Pak. Agar termotivasi untuk ikut belajar. Berarti strategi pembelajarannya kalau begitu. Kalau strategi organisasinya itu untuk mengaktifkan para pengurus organisasi agar aktif di organisasi. Kalau strategi pembelajaran untuk mengaktifkan mereka yang ikut belajar dalam kegiatan majelis taklim agar aktif, termotivasi aktif belajar di majelis taklim. Yang mana nih yang mau diteliti? Yang pertama, Pak, yang strategi pembelajaran yang ikut pembelajaran untuk apa namanya tadi mengaktifkan. Nah begitu. Tapi penelitiannya saya lihat itu strategi organisasi.
ada penyusunan strategi, ada merumuskan tujuan strategi. Nah itu, beda itu strategi pembelajaran. Nah itu. Karena di latar belakangnya Sunarti sudah mengatakan bahwa ibu-ibu yang harusnya belajar di majelis taklim itu lebih senang tinggal di rumahnya padahal sudah waktunya untuk belajar di majelis taklim. Kan begitu. Apalagi mereka yang suka sabung ayam, suka berjudi, susah itu dikasih ikut majelis taklim. Sedangkan mereka saja yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, nah belum tentu aktif. Itu ya. Apalagi yang sudah suka berjudi, minum ballo, baru mau panggil, oh ayo pergi di majelis taklim, kita dengar ceramah. Nah, itu kajian penelitian tersendiri kalau itu. Itu ya. Jangan dikait-kaitkan itu. Yang masuk saja terdaftar sebagai ibu-ibu majelis taklim yang sering ikut pengajian, ikut belajar di situ. Kemudian kamu lihat itu lama-kelamaan semakin berkurang dan seterusnya, akhirnya tidak aktif lagi. Itulah yang kamu harus teliti, kenapa mereka semakin berkurang dan seterusnya. Tidak usah masukkan sabung ayam, penjudi, karena kan mereka tidak aktif memang dari awal majelis taklim ya. Nah itu urusan lain lagi itu. Kalau mau mengkaji itu panjang ceritanya, kalau mau meneliti itu. Nah itu Sunarti, itu yang penting mungkin Sunarti. Ya. Sehingga seperti yang dikatakan tadi Pak Suwardi, ini harus jelas dulu, jangan sampai Anda salah sasaran. Anda tidak mampu melihat yang mana sebenarnya Anda harus jadikan informan. Nah itu ya. Jadi kemudian kajian strateginya itu yang mana sebenarnya strategi pembelajaran atau strategi organisasi yang harus Anda teliti di sini. Nah, itu mungkin dari saya. Saya kembalikan ke pimpinan. Saya kembalikan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Rudi Amir. Sudah memberikan masukan. Kesempatan berikutnya saya serahkan ke Pak Dr. M. Ali Latif Amri. Silakan Pak Ali, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang pertama yang saya ingin sampaikan mengenai dari judulnya itu strategi, nah, itu juga harus jelas dulu. Jadi di penjelasan fokus itu harus diketahui dulu, dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan strategi. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi nanti di metode penelitian itu harus dijelaskan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan strategi. Karena strategi itu banyak artinya, bisa taktik, bisa pendekatan, bisa metode, dan sebagainya. Maka itu sarannya itu di metode sudah harus bisa dijelaskan, sehingga nanti fokus penelitiannya itu kena. Lalu saya membaca di naskahnya itu masih banyak yang salah ketik. Tolong nanti pada saat sebelum difinalkan itu dibaca dari kata ke kata, kalimat ke kalimat sampai kepada setiap halaman. Nanti yang salah ketik nanti diperbaiki. Itu saya coba inginkan sebelum nanti ujian kutub itu dibaca itu. Kemudian mengenai peningkatan partisipasi ini kan kita berbicara mengenai partisipasi sebelum dan partisipasi sesudah dilakukan strategi itu. Nah, strategi tadi kan sudah di teorinya sudah digambarkan mengenai strategi itu. Kemudian dijelaskan mengenai apa yang dilakukan dan setelah dilakukan itu apa yang terjadi. Nah itu yang harus dilihat. Jadi bagaimana gambarannya sebelum dan sesudah itu.
apakah meningkat partisipasinya atau tidak. Karena yang di judulnya itu adalah peningkatan partisipasi. Jadi coba bisa digambarkan apakah secara kualitatif kita bisa menggambarkan bagaimana peningkatan partisipasi itu terjadi. Jadi bukan saja penggambaran mengenai strategi yang dilakukan, tetapi harus bisa dijelaskan bahwa memang terjadi peningkatan partisipasi itu. Nah itu yang harus terlihat di kesimpulan penelitian kita. Karena judulnya itu adalah peningkatan, sesuatu yang meningkat dari keadaan yang sebelum dan setelah dilakukan strategi itu ada peningkatan. Nah ini perlu minimal di kesimpulan itu bahwa ada peningkatan partisipasi dengan bla 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 dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Lalu ya selanjutnya saya ingin menyarankan di bentuk partisipasi yang ditemukan ada finansial, ada fisik, material, dan moral. Saya hanya melihat satu-satu saja contohnya. Apakah di finansial itu hanya sumbangan? Apakah di fisik itu hanya membantu di dalam apa? Saya kira kalau menurut pengamatan saya ini tidak hanya satu-satu saja, tetapi mungkin lebih dari satu dari setiap contoh yang ada. Bentuk-bentuk partisipasi itu yang dilakukan. Yang hanya menjelaskan satu, saya kira saya sangat yakin bahwa bentuk partisipasi dari setiap komponen finansial, fisik, material, dan moral ini ada beberapa di situ. Jadi jangan hanya satu, tapi mungkin ada beberapa. Karena yang menjadi respondennya itu atau informannya itu kan bukan hanya satu. Mungkin informannya dari siapa mengatakan partisipasinya apa, dari informan yang kedua mengatakan itu digabung bahwa bentuk itu partisipasi itu yang terjadi. Kalau nanti di kesimpulannya diperbaiki, yang saya kira connect dengan abstraknya juga begitu. Sehingga nanti bisa terjadi antara abstrak dengan itu muncul itu. Jadi Saudara Sunarti itu harus bisa diperhatikan. Saya kira itu masukan saya untuk melengkapi saja dari apa yang disampaikan Pak Soali dengan Pak Rudi Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Sunarti. Pak, siap. Halo. Ya, Pak. Tadi ada catatan saya dari Pak Ali tadi, termasuk sebenarnya dari yang penguji yang lain, termasuk Pak Sekretaris. Itu tentang strategi ya? Ya, Pak. Strategi kan bisa siasat, bisa apa gitu. Coba itu nanti dijelaskan di fokus penelitian, ya, di bab 3. Kalau belum masukkan apa itu strategi yang dimaksud itu, ya enggak usah kata per kata, enggak. Jadi strategi bla bla bla, apa yang Anda maksud itu ya. Sehingga jelas, oh ini memang strategi ya. Saya kira disampaikan tadi oleh para penguji sebelumnya. Baik, saya kira kesempatan terakhir Ibu Kartini, Bu Dr. Kartini, Ibu Ketua Jurusan, mungkin ada masukan sebagai pembimbing 2. Ya, terima kasih Pak. Saya kira sama itu Pak. Saya yang lalu waktu bimbingan sudah saya sampaikan, cari itu banyak kok teorinya, ada di bukunya Sujana kalau tidak salah itu tentang pembelajaran partisipatif. Itu ada teori peningkatan, strategi peningkatan partisipasi masyarakat. Nah itu bisa dipakai teorinya itu untuk nanti memudahkan kita di fokus penelitian. Tapi ya. Pergi lagi penelitian ulang itu, Bu. Pergi ke penelitian ulang karena datanya itu data strateginya tidak ada. Yang ada data partisipasi Pak, iya dari sejak bimbingan, tapi mungkin dia agak sulit. Ya, saya kira satu opsi itu juga kalau misalnya
ya tidak mau ini, ya memang judulnya saja diluruskan, disesuaikan dengan isinya. Data strategi peningkatannya tidak ada. Tapi saya juga agak bingung tadi, itu lagi di kesimpulan nomor 3. Kenapa itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman agama? Kalau tidak salah. Kalau saya diganti saya judulnya partisipasi saja. Iya, partisipasi saja, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Jadi ini. tidak ada istilah peningkatan, tidak ada istilah strategi, jadi dihilangkan saja untuk memudahkan. Ganti saja partisipasi apa yang dilakukan. Di kesimpulan juga agak bingung, Kak. Ada itu kalau tidak salah tadi di PowerPoint-nya yang terakhir itu. Kesimpulan yang ketiga, memang begitu ke fokus masalahnya. Menyimpulkan itu di situ, pemahaman agama. Nanti di nikahnya jadi kesimpulan itu Sunarti cocokkan dengan fokus masalah, jawaban dari fokus masalah itu. Ya. Jadi dicek saja kembali itu, dicocokkan semua. Jadi runtut itu mulai dari judul, fokus masalah, sampai terakhir itu runtut isinya sesuai. Ya, biar sederhana, yang penting sesuai itu. Oke, saya kira itu saja Prof yang bisa saya ini kan. Berarti setelah ini jangan tertinggal lagi ya. Selesai perbaikan semua itu, jadi semua catatan-catatan tadi dari penguji segera direvisi, diperbaiki, ya kemudian perlihatkan kembali untuk nanti ujian tutup kalau sudah dianggap layak oleh tim penguji. Saya kira itu saja, Prof. Terima kasih. Baik, makasih Ibu Dr. Kartini. Saya kira Ibu Sunarti ada satu hal yang menggembirakan sekali, tadinya dipersoalkan strategi, terus tadi masukan para penguji. Ini satu kemudahan saya kira dengan menderek saja itu strategi, ya semua kata strategi itu strategi peningkatan itu sudah aman begitu ya. Jadi sisa partisipasi gitu dan seterusnya. Saya kira ini hal yang saya pikir tadi pasti saudara-saudara ini tegang ya. Begitu diserang oleh para tapi dengan jalan keluarnya bahwa dideret saja, dihilangkan saja strategi peningkatan, itu saya kira satu hal yang luar biasa itu. Baik, saya kira selanjutnya karena sudah para penguji sudah memberikan masukan, pertanyaan, kemudian juga Ibu misal pembimbing 2, Ibu Bapak Sekretaris Jurusan sudah memberikan masukan semuanya. Sekarang saya kembalikan kepada pimpinan jurusan. Ya, silakan Pak Dr. Rudi. Ya, Prof. Silakan. Terima kasih banyak. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu tim penguji, atas kesediaan waktunya untuk menguji mahasiswa kita atas nama Sunarti. Sebelum saya mengajak untuk menutup seminar proposal ini, saya perlu sampaikan, ingatkan Sunarti, sudah disampaikan tadi sama pembimbing 2 bahwa jangan terlena sudah ujian seminar hasil kemudian kamu tidak memperhatikan ini supaya bisa cepat selesai. Nah itu yang penting. Kemudian jangan juga karena ingin sekali cepat selesai sehingga tidak mengabaikan masukan-masukan dari tim penguji. Nah itu yang paling penting juga. Jadi diperhatikan masukan dari tim penguji karena ini demi kesempurnaan dari tulisan Anda atau skripsi Anda. Nah itu. Skripsi ini adalah karya Anda yang sangat fundamental dan itu perlu ditulis. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan ke Sunarti. Dan baik Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menutup seminar hasil pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mengisi bukti hadirnya. Ya, selamat ya, Sunarti. Silahkan diperbaiki dan cepat-cepat ujian tutup. Menyusul yang lain sudah ujian tutup. Oke. Oke, selamat. Terima kasih, Pak. Ya.